Selamat datang pada materi masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Sawit secara online. Adapun tema kali ini adalah adaptasi tatanan normal baru, dengan pemateri Bapak Ihwan Kurnianto ST. Selamat mengikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para peserta didik baru yang berbahagia. Marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan untuk melaksanakan kegiatan MPLS walaupun secara online. Adapun kali ini saya Ihwan Kurnianto ST selaku materi diberi amanah untuk menyampaikan adaptasi tatanan normal baru. Ya, sebelumnya mungkin perlu perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Bapak Ihwan Kurnianto. Bisa dipanggil Bapak Ihwan atau Bapak Iwan. Ya. Saya sebagai guru produktif TKR, praktek TKR ya, nanti yang kalian yang TKR. Adapun tugas tambahan saya satu sebagai wakil kepala sekolah bidang humas industri. Ya. Dan yang lain yaitu sebagai direktur LSP SMKN 1 Sawit. Ya, mungkin untuk perkenalan lebih lanjut bisa nanti suatu saat kita bisa bertemu secara tatap muka. Ya, kita mengetahui bahwa dunia saat ini, Indonesia pada khususnya, ya, baru mengalami wabah pandemik COVID-19 yang sungguh merajalela, bahkan diperkirakan sampai dengan akhir tahun nanti. Tetapi kegiatan tidak berhenti, maka kreativitas, inisiatif, dan produktivitas harus tetap dijaga dengan cara berbagai apapun, bisa melaksanakan kegiatan dengan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol-protokol yang telah ditetapkan. Nah, kalian tahu semuanya bahwa normal baru untuk sekarang saat ini yaitu penekanan untuk menjaga kesehatan, hidup berdampingan dengan COVID. Bukan berdamai ya, tetapi berdampingan dengan tetap menjaga kesehatan, dengan imunitas yang tinggi. Insya Allah penyakit tidak akan mudah atau tidak akan datang ke tubuh kita. Itu bisa kalian baca sendiri untuk apa saja yang perlu dilakukan. Ya, intinya makan makanan yang bergizi, minum air putih, olahraga ringan secara rutin, kemudian memakai masker, cuci tangan yang benar ya, jaga jarak, kemudian hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum bersih. Menahan diri untuk tidak jabat tangan dulu, kemudian tidak saling menukar alat atau perlengkapan pribadi yang setelah dipegang seperti alat tulis, maupun handphone dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau kita masuk ke ruangan, membuka pintu pun mungkin diusahakan tidak memegang handle-nya, bisa mendorong dengan bahu dan lain sebagainya. Kemudian apabila bersin atau batuk, kita menutupinya ya dengan tisu, atau kalau tidak ada tisu ya mungkin dengan menggunakan punggung tangan ya, seperti ini, begini ya, sehingga tidak langsung pada telapak tangan yang nanti akan mudah merembet atau menularkan pada benda atau orang lain ketika bersentuhan. Ya,
dan perilaku tadi diharapkan tidak hanya saat ada pandemi ini saja ya, jadi nanti setelah dinyatakan lepas atau bebas dari pandemi COVID, tetap terjaga perilaku yang telah baik tersebut. Nah, untuk berikutnya ini ya mungkin sudah tahu semuanya, dan perlu diingat bahwa masker itu efektif digunakan maksimal 4 jam ya. Nah, jadi kalau kalian makan dalam sehari itu yang usahakan membawa cadangan bila nanti kalian ke sekolah. Ingat bahwa masker itu digunakan kalau di luar rumah saja ya, keluar untuk keperluan sekolah dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin memakainya ya tidak secara terus menerus ya, saat tidak ada orang lain atau saat sendiri silakan untuk diturunkan supaya efektif ya, tidak terlalu lama masker dipakai sehingga efektivitasnya untuk penangkalan penyakit akan terjaga ya, kecuali kalau kalian memang sudah membawa cadangannya. Cuci tangan juga pakai sabun dan menggosokkan seluruh sudut jari. Kemudian juga hand sanitizer yang perlu kalian pastikan bawa setiap bepergian untuk mengantisipasi bila tidak ditemukan air bersih di sekitar kalian nantinya. Nah, intinya bahwa untuk tatap muka atau pertemuan KBM di sekolah diperbolehkan apabila suatu daerah atau wilayah tersebut telah dinyatakan wilayah atau zona hijau. Walaupun demikian, sekolah SMK Negeri 1 Sawit telah menyiapkan segala perlengkapan dan antisipasinya untuk menghadapi new normal ini. Di situ seperti termogan untuk mengukur suhu tubuh, menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun di setiap penjuru, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di ruang dan lingkungan sekitar. Kemudian untuk segala kegiatan yaitu maksimal 50% dari daya tampung kelas ya, dan ruangan. Dan kita SMK juga menyiapkan tenaga medis bila nanti KBM telah dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian juga menyiapkan aplikasi dan penunjangnya untuk keperluan pembelajaran jarak jauh ya, karena nantinya juga karena 50-50 ya, ini 50% di sekolah 50% di rumah, berarti juga ada, walaupun di rumah tetap ada kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online menggunakan web Jaga Ratu yang mungkin kalian telah melihatnya atau mengaplikasikannya melalui handphone. Kemudian untuk kalian sebagai siswa peserta didik ya, pastikan sebelum berangkat ke sekolah, ini juga mungkin tidak berlaku ke sekolah saja ya, tapi juga mungkin bepergian keluar dari rumah ya, intinya pastikan membawa masker yang memenuhi syarat ya, hand sanitizer bila ada, dan keperluan pribadi lainnya. Kemudian membawa bekal makan dari rumah ya. Kemudian bila menggunakan kendaraan umum, pastikan untuk duduknya tidak berdempetan atau berhimpitan dengan penumpang lainnya. Dalam hal ini nanti pastikan kalau memang angkutannya itu sudah penuh ya, kalian mungkin menunggu kendaraan berikutnya. Kemudian bila menggunakan motor sendiri ya,
usahakan jangan berboncengan dengan orang lain, tidak perlu bonceng-bonceng ya, kecuali dengan keluarga, misalnya saudaranya serumah atau bapak ayah ibunya yang mengantar, itu dipersilakan. Kemudian apabila mengalami gejala flu seperti bersin, batuk, panas, demam, sesak napas, itu jangan berangkat sekolah, izin saja. Ya, tapi jangan jadikan alasan untuk hal tersebut untuk tidak masuk ya. Memang kalau betul-betul mengalami hal tersebut, daripada nanti imun kalian ya menurun sehingga mudah terinfeksi COVID, bisa jadi juga akan menularkan ke orang lain atau teman kalian yang lain maupun bapak ibu yang lain. Nah, kemudian setelah kalian berada di SMK, nanti di depan itu akan di scan suhu tubuh kalian oleh petugas, yaitu maksimal 37,3 derajat Celcius. Maksimal itu lebih dari itu berarti harus pulang ya. Kemudian tidak berjabat tangan, salam ya mungkin dengan anggukan, dengan senyuman ya, atau mungkin dengan kode tertentu. Kemudian langsung cuci tangan yang telah disediakan. Kemudian dilarang berkerumun atau bergerombol. Jaga jarak 1-1,5 meter dengan orang lain. Dan masuk ruangan tidak rebutan ya, tapi bergantian satu persatu dengan tetap menjaga jarak dengan depan belakangnya. Seperti itu ya. Kemudian saat proses pembelajaran tatap muka di kelas atau di ruangan, dari sekolah sudah menetapkan jadwal yang telah disesuaikan ya, mungkin ada yang online, ada yang offline atau daring, luring. Daring itu dalam jaringan, luring itu luar jaringan, yang artinya daring online, luring offline. Kemudian siswa yang masuk sebenarnya tidak boleh lebih dari 50% dari jumlah siswa atau daya tampung kelas, berarti nanti dilaksanakan secara shift. Kemudian pembelajarannya mungkin akan dipadatkan seefektif mungkin sehingga tidak memberatkan yang nanti akan membuat lelah dan menurunkan imun tubuh kita. Harapan juga kalian nanti tetap proaktif mengembangkan kompetensi secara mandiri, belajar melalui modul, buka internet dan sebagainya. Dan ketika pulang sekolah pun langsung saja ke rumah, tidak perlu bermain atau ke tempat-tempat yang berisiko tinggi. Ingat bahwa mungkin kalian imunnya kuat, percaya diri sehingga tidak tertular oleh COVID-19, tetapi yang di rumah orang tua kalian, nenek kalian, atau mungkin orang sekitar kalian sudah tua atau sakit, itu rentan tertular COVID-19. Berikutnya tatanan yang baru yaitu pembelajaran secara daring atau online. Jadwal sudah ditentukan nanti di web Jaga Ratu yang sudah di-share kepada kalian semuanya dan juga disosialisasikan cara penggunaannya. Ya, nanti kalian diharapkan selalu aktif ya dalam proses KBM. Ingat, walaupun di rumah bukan berarti kalian liburan ya, tapi tetap mengembangkan diri, yaitu dengan memahami, memperdalam materi kompetensi yang telah diberikan. Di web Jaga Ratu tersebut juga ada layanan tanya jawab secara interaktif antara teman juga dengan instruktur atau guru pengampu yang bersangkutan.
Nah, yang tadi untuk tatanan norma baru untuk pembelajaran di SMK Negeri Sawit, yang intinya berdasarkan atau berlandaskan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan setelah ini kalian silahkan mengerjakan tugas mandiri yang nanti sudah kami tuliskan pada ini ya, silakan nanti untuk mengklik tautan link yang tersebut ya, langsung dikerjakan di situ dan akan terkirim secara otomatis. Tugas secepatnya dikerjakan. Itu paling lambat kami tunggu Kamis malam ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.